Video kali ini kita akan membahas penerapan pengetahuan manajemen operasi, so keep on watching. Manajemen operasi singkatnya merupakan sebuah aktivitas yang menghasilkan nilai berupa barang maupun jasa dengan mengubah nilai input menjadi output. Seiring berkembangnya industri yang semakin maju, perusahaan semakin dituntut untuk bisa memberikan kualitas yang terbaik untuk produk maupun jasa yang diproduksinya. Nah, manajemen operasi ini sangat dibutuhkan untuk dalam perusahaan menciptakan maupun berinovasi terhadap suatu produk agar menjadi lebih baik. Kita mengambil contoh dari penerapan pengetahuan manajemen operasi pabrik coklat. Ini merupakan kisah tentang pabrik coklat yang berawal dari home industry berskala kecil dan juga sederhana, kemudian menjadi bisnis internasional. Seperti yang kita ketahui, coklat merupakan makanan yang disukai banyak orang di semua kalangan, baik tua maupun muda. Teman-teman juga pasti tidak asing dengan coklat batang seperti Silver Queen. Ternyata Silver Queen diproduksi dari perusahaan di Indonesia yang awalnya berlokasi di Garut, kemudian pindah ke Bandung. Perusahaan ini memang awalnya bukan dimiliki oleh orang Indonesia, melainkan oleh orang Belanda, tetapi seiring berjalannya waktu perusahaan ini dijual ke orang Indonesia yang berketurunan Tionghoa, yaitu Ming Che Chuang. Dan nama perusahaan kemudian diganti menjadi PT Perusahaan Industri Ceres. Terhitung sejak tahun 2005, perusahaan ini sudah mencapai level di pasar ASEAN dan menjadi pemimpin di bisnis coklat sampai saat ini. Yuk kita bahas 10 critical decisions pada PT Petra Food. Yang pertama, ada perancangan produk dan jasa. Mengapa sih perusahaan PT Petra Food ini bisa maju hingga ke tingkat internasional? Alasannya adalah karena PT Petra Food ini tidak hanya berfokus pada satu produk saja, melainkan perusahaan ini memiliki berbagai macam produk coklat, mulai dari permen, biskuit, hingga sereal. Yang kedua, ada quality management. Perusahaan PT Petra Food ini sangat menjaga kualitas manajemennya dengan baik. Selain itu, perusahaan ini juga memastikan suatu proses itu akan menghasilkan output yang sesuai seperti kualitas cita rasa coklat. Nah, produk coklat yang dipasarkan juga memiliki fat yang sangat bagus dan juga tidak mudah rusak. Yang ketiga, ada perancangan proses dan kapasitas. Dalam keputusan ini, kapasitas dapat berupa jumlah pekerja, ketersediaan alat mesin, dan juga area penyimpanan hasil produksi. Nah, semakin populernya coklat dari perusahaan PT Petra Food, maka mereka juga akan semakin merambah bisnis produksi kakao dengan merek Van Houten. Yang keempat, ada lokasi. Lokasi perusahaan yang bermula di Garut, kemudian pindah ke Bandung, karena Chuang ataupun pemilik dari perusahaan PT Petra Food melihat potensi bisnis di Bandung itu lebih menjanjikan. Hal ini membuat Chuang berinovasi untuk membuat coklat batangan. Namun, dengan sulitnya teknologi pada saat itu, akhirnya Chuang berinovasi untuk membuat coklat batangan dengan mencampurkan adonan coklat dengan kacang mede, hingga akhirnya jadilah coklat batangan yang kuat dan diberi nama Silver Queen. Yang kelima, ada SDM dan rancangan pekerjaan. Dilihat dari sisi produksi, sebenarnya proses pembuatan coklat ini tidak terlalu istimewa. Hanya kakao, gula, dan susu, lalu diaduk, lalu memainkan temperatur, tekanan, dan juga lamanya di penggorengan. Namun, mereka memiliki kelebihan dalam tester. Juga konsistensi mereka dilihat dari cara mereka menangani Silver Queen. Hingga akhir tahun 2007, perusahaan telah memiliki lebih dari 5.838 karyawan. Yang keenam, ada supply chain. Produk-produk mereka telah menjajaki pasar internasional dengan mengekspor ke berbagai negara. Selain itu juga, perusahaan sebagai pemroses sekaligus penyuplai bahan baku coklat terbesar di dunia. Yang ketujuh, ada persediaan.
Perusahaan memproduksi berbagai macam produk dan menjaga persediaan untuk memastikan permintaan konsumen. Yang kedelapan, ada penjadwalan. Perusahaan yang sudah internasional sudah pasti aktivitasnya terjadwal dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun jangka panjang. Yang kesembilan, ada pemeliharaan. Penyesuaian alat produksi dan evaluasi produktivitas para pekerja. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. So, thank you for watching and don't forget to like, comment, and stay safe everyone. Bye-bye!